الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورفعنا بالإحسان أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وظهروا قلوبكم من الأدناس وتزينوا بصالح الأعمال وإلا لم ينفعكم التزين بلباس الأنفس معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Jum'ah berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah dan gerak serta niat kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan ke hariban alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali dia orang yang beriman, memberikan nasihat kepada kebaikan dan memberikan nasihat kepada kesabaran. Di dalam ayat ini yang berbunyi wal 'asr, itu artinya kita semua, mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka waktulah yang akan menggilas kita. Ini kata Imam Syafi'i, dikatakan waktu ibarat pedang. Jika engkau tidak bisa menebasnya, maka ialah yang akan menebas kalian. Artinya, jika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktulah yang akan menggilas kita, sehingga kehidupan di dunia ini tidak bisa atau tidak dapat menghasilkan manfaat apapun.
yang pada akhirnya kita akan kembali dengan tidak membawa apa-apa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bayangkan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentu saja, atau kita bisa bandingkan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tentu saja hal-hal yang tidak bermanfaatlah yang mungkin kita seringkali menggunakan waktu tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Asr ini memberikan informasi agar kita betul-betul memperhatikan waktu dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka di dalam surah Al-Asr ini paling tidak ada 4 syarat atau pesan yang Allah sampaikan. Yang pertama ialah beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu iman menjadi benteng seseorang dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, sehingga tanpa iman seseorang mungkin tidak akan mudah terjerumus kepada dosa, perbuatan dosa. Berapa banyak orang yang secara IQ pintar yang pada akhirnya dia masuk penjara. Berapa banyak di antara kita yang punya jabatan mentereng yang pada akhirnya dia masuk penjara. Dan berapa banyak juga di antara kita yang punya harta kaya raya yang pada akhirnya dia masuk penjara. Itu karena mereka ini tidak mempunyai iman yang kuat, hadirin. Oleh karena itu, di dalam menjalankan kehidupan di dunia yang penuh tipu daya ini, maka kita wajib untuk memiliki keimanan dan daripada godaan-godaan yang ada di dunia ini. Perbaharui dan perkuatlah keimanan kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mendatangi majlis-majlis ilmu, sebagaimana di dalam surah Al-Hujurat dikatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka dengan ilmu lah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, syarat agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi adalah memperbanyak amal soleh dan kemaslahatan kepada orang banyak. Perbanyaklah amal soleh sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita, hadirin. Jika kita mampu dengan harta, maka lakukanlah dengan harta, seperti bersedekah, beramal jariah, menyantuni kaum du'afa dan lain sebagainya. Adapun jika kita mampu dengan pikiran, maka dengan pikiranlah, seperti memberantas kebodohan. Adapun jika kita mampu dengan jabatan, maka dengan jabatanlah kita berikan kebijakan yang seadil-adilnya, sehingga terciptalah kemaslahatan untuk umat. Adapun yang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena setiap amal baik pastilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang jauh lebih baik lagi di dunia, lebih lagi di akhirat nanti. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun pesan Allah yang diberikan di dalam surah Al-Asr yang ketiga ialah saling menasihati dalam kebenaran. Tentunya kita sebagai manusia yang ada di dunia ini pastilah pernah melakukan kesalahan dan juga berbuat dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka dengan itu kewajiban kita adalah untuk saling menasehati, karena boleh jadi
Kita yang selama ini tidak pernah berbuat dosa ataupun salah, tiba-tiba kita berbuat salah dan dosa. Atau boleh jadi seseorang yang selama ini seringkali berbuat salah dan dosa, tiba-tiba ia menjadi orang yang senantiasa berbuat baik. Atau bahkan boleh jadi ia akan menjadi orang yang lebih taat daripada kita. Oleh karenanya hadirin, kita tidak boleh berburuk sangka ataupun bersikap sombong kepada orang lain. Kewajiban kita terhadap saudara kita adalah saling memberi nasihat, saling memberi support, dukungan di dalam kebenaran dan kebaikan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan paksaan. Dengan adanya saling menasihati ini, maka kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak merugi. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, adapun pesan Allah di dalam surah Al-Asr yang keempat ialah agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Itu ialah menurut surat Al-Asr, saling menasihati di dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kita. Ujian tersebut responnya bermacam-macam hadirin. Mulai dari ujian yang ringan atau yang berat sekalipun. Tetapi percayalah hadirin, Allah Subhanahu wa taala sudah memperhitungkan kesanggupan manusia, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada manusia yang dia tidak bisa menyelesaikannya. Namun terkadang di antara kita ketika mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkeluh kesah, ada yang sedih, ada yang takut dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus saling melakukan nasihat kepada sesama. Dengan adanya saling menasihati di dalam kesabaran ini, maka kita tidak akan termasuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk pada golongan orang-orang yang rugi sesuai dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.